Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah menelaah struktur teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif termasuk jenis teks naratif. Artinya, teks ini bersifat berkisah tentang sesuatu hal yang memiliki kronologis. Dalam teks ini juga ada tokoh, latar, alur, dan konflik sebagaimana jenis teks naratif lainnya. Hanya teks inspiratif bertolak dari kisah nyata. Biasanya kisah nyata ini dialami seseorang dengan penuh permasalahan hidup sekaligus mengutarakan hikmah di balik peristiwa tersebut. Dengan demikian, teks ini akan memberi inspirasi bagi pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Adapun struktur teks inspiratif terlihat pada bagian berikut ini. Struktur teks cerita inspiratif itu ada 6. Yang ke-1 adalah abstrak, kedua orientasi, ketiga komplikasi, keempat evaluasi, kelima resolusi, dan yang keenam adalah koda. Kita bahas satu persatu. Struktur teks cerita inspiratif yang pertama adalah abstrak. Nah, bagian ini bersifat opsional. Artinya, boleh ada ataupun tidak. Bagian ini merupakan inti dari teks cerita inspiratif. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Struktur yang kedua adalah orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tema, latar, dan juga tokoh. Tahap orientasi ini merupakan bagian awal dari sebuah teks cerita inspiratif. Berikut contohnya. Tiga, komplikasi. Bagian ini berisi konflik sampai pada klimaks dari teks cerita inspiratif. Karena pada bagian ini mulai muncul berbagai permasalahan. Contohnya, empat, evaluasi. Bagian ini berisi munculnya pemecahan dan penyelesaian masalah. Contohnya, lima, resolusi. Bagian ini merupakan bagian berisi pemecahan masalah dari masalah yang dialami oleh tokoh. Contohnya sebagai berikut ini. Dan struktur yang keenam adalah koda. Bagian ini merupakan amanat dan pesan-pesan positif yang bisa dipetik dari cerita teks inspiratif. Contohnya,
Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang struktur teks cerita inspiratif. Untuk kali ini cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan Ibu yang keliru. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.